ونصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan kitab Ahadithul Akhlaq, hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah akhlak yang dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita malam hari ini adalah tentang hadis-hadis yang datang berkaitan dengan kafalatul yatim, berkaitan dengan mengurus anak yatim, merawat anak yatim, menjaga hak-hak anak yatim. Sebagaimana yang kita semua telah ketahui, dalam bahasa Arab yang disebut dengan yatim adalah man faqada abahu wa huwa dunal bulugh, seseorang yang ayahnya meninggal dunia ketika orang tersebut belum balik. Yang dimaksud dengan anak yatim dalam bahasa Arab adalah seorang anak yang bapaknya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia padahal anak tersebut belum balik. Ini dalam bahasa Arab. Adapun apabila yang meninggal dunia adalah ibunya, maka dalam bahasa Arab disebut dengan aji. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan ajiyun. Ajiyun adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ibunya. Adapun kalau dia ditinggal mati oleh bapaknya sekaligus ibunya, maka sebagian ulama bahasa mengatakan dia juga disebut yatim. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan dia disebut latim. Ya, pakai lam, latim. Ini apabila anak tersebut ditinggal mati oleh bapaknya sekaligus ibunya. Ya, kalau bahasa kita ditinggal mati oleh ibunya, piatu ya. Ditinggal mati oleh bapaknya, yatim. Ditinggal mati oleh bapak dan ibunya, yatim, piatu. Baik. Ini yang dimaksud dengan yatim menurut istilahnya para ulama. Tetapi ada juga yatim dari segi maknawi. Ada juga yatim dari segi maknawi. Ada dua jenis orang yang disebut yatim dari segi maknawi. Yang pertama adalah orang yang jauh dari ilmu dan jauh dari akhlak yang mulia. Maka dia juga disebut yatim, tetapi secara maknawi. Sebagian ulama dahulu mengatakan laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu. Yatim itu bukan hanya orang yang bapaknya telah meninggal dunia. Innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Sesungguhnya di antara orang yang disebut sebagai orang yatim adalah yatimul ilmi wal adabi, adalah orang yang tidak punya ilmu, tidak punya adab. Ya, sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali Taha Ad-Durrah dalam tafsir beliau mengatakan meskipun umurnya orang tersebut 60 tahun, umurnya 70 tahun, dan dia punya harta sekian juta, sekian miliar, kalau dia tidak punya ilmu, tidak punya akhlak, dia disebut yatim. Tapi ini yatim secara maknawi. Ya. Kemudian juga di antara yatim dari segi maknawi adalah seorang anak yang dia masih memiliki ayah, masih memiliki ibu, akan tetapi ayah dan ibunya tidak terlalu mengurus dia. Ya. Ibunya sibuk dengan ini, bapaknya sibuk dengan itu.
sehingga anak tersebut terlantar, pendidikannya terlantar. Maka ini juga disebut yatim oleh sebagian ulama, tetapi dari segi maknawi. Sebagian ulama mengatakan laisal yatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dhalila. Yatim itu bukanlah hanya seorang anak yang bapak dan ibunya sudah selesai dengan kehidupan dunia, artinya mati. Wa khallafahu dhalila, kemudian keduanya meninggalkannya sendirian. Bukan hanya itu yatim. Innal yatima huwa alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula. Tetapi di antara orang yang disebut yatim adalah orang yang engkau melihat ibunya takhallat, melepaskannya, tidak memperdulikannya. Ibunya main ini, main itu, sibuk dengan media sosial, sibuk dengan TikTok, sibuk dengan Facebook. Aw aban mashghula, atau ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga anak tersebut tidak terurus. Ini juga disebut yatim oleh para ulama. Maka jangan sampai anak kita menjadi anak yatim, ya, dalam makna yang seperti ini. Dia masih punya ayah, yaitu kita. Dia masih punya ibu, akan tetapi statusnya seperti anak yatim, tidak terurus, ya, pergaulannya tidak jelas. Jangan sampai seperti itu. Jadi innal yatim man talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula. Sesungguhnya di antara anak yang disebut sebagai anak yatim adalah man talqa lahu umman takhallat, seorang anak yang engkau melihat ibunya takhallat, melepaskan diri darinya, sibuk dengan urusannya, aw aban mashghula, atau bapaknya juga terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah yatim menurut istilahnya para ulama, yaitu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, ya, atau anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sekaligus ibunya. Menurut Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, termasuk juga anak terlantar yang tidak diketahui mana bapaknya, mana ibunya, ya. Biasanya di kota-kota itu banyak yang seperti itu. Tapi alhamdulillah kita yang masih tinggal di pedesaan, alhamdulillah. Tetapi yang tinggal di perkotaan, kita dapati anak-anak itu tidak jelas siapa bapaknya, siapa ibunya, sendirian, terlantar di tengah jalan, kadang tidurnya di pinggir jalan. Menurut Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, anak yang seperti ini dihukumi seperti anak yatim, bahkan bisa jadi lebih parah daripada anak yatim. Dan orang yang mengurus anak yang terlantar, insya Allah dia mendapatkan keutamaan seperti mengurus anak yatim, ya. Tapi sekarang kita akan masuk dalam beberapa hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala terkait dengan kafalatul yatim, ya, mengurus anak yatim, bagaimana mulianya orang yang merawat anak yatim. Beliau mengatakan, an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana, aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku, wa kafilul yatim, dan orang yang merawat anak yatim, fil jannati, nanti di dalam surga, hakadha, seperti ini. Aku dan orang yang mengurus anak yatim nanti di dalam surga, hakadha, seperti ini. Wa qala bi isba'aihi as-sabbabati wal wusta, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah, ya, jari telunjuk dan juga jari tengah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafilul yatimi lahu, orang yang merawat anak yatimnya, dia yang punya anak yatim itu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan maksudnya anak yatim itu kerabatnya, mungkin cucunya, mungkin keponakannya, ya. Itu yang dimaksud dengan orang yang merawat anak yatim miliknya. Au li ghairihi, atau anak yatim yang bukan miliknya.
Artinya dia tidak ada hubungan keluarga dengan anak yatim itu. Yang penting dia merawat anak yatim. Ana maka aku, wa huwa dan dia, kahataini fil jannati, seperti dua jari ini di dalam surga. Wa asyara bis sababati wal wusta. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, wa fihi isyaratun, di dalam hadis ini terdapat isyarat, ila anna baina darajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafilil yatim, bahwasanya derajat surga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang merawat anak yatim, perbedaan derajat surga mereka, qadra tafawuti ma baina as-sabbabati wal wusta, perbedaannya seperti perbedaan jari telunjuk dan jari tengah. Banyak tidak perbedaannya? Sedikit. Antum lihat perbedaannya, hanya sedikit saja. Ya. Dalam sebagian riwayat, wa farraja bainahuma syai'an, ketika Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, maka beliau membukanya sedikit. Ya, membukanya sedikit. Oleh karena itu, orang yang merawat anak yatim itu tidak akan bersama Nabi SAW dalam satu tingkatan, tidak. Kata para ulama, tetapi dia akan menjadi jarun Nabi SAW fil jannah, akan menjadi tetangga Nabi di dalam surga. Allahu Akbar. Ya. Ini keutamaan yang luar biasa. Makanya Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, haqqun ala kulli mu'minin yasma'u hadzal hadis. Perhatikan ucapan Imam Ibnu Battal. Wajib bagi setiap orang beriman yang mendengar hadis ini, aku dan orang yang merawat anak yatim seperti dua jari ini dalam surga. Wajib bagi setiap orang beriman, laki maupun wanita, ketika dia mendengar hadis ini, an yarghaba fil amali bihi, wajib baginya untuk bersemangat mengamalkan kandungannya. Apa kandungannya? Merawat anak yatim, memelihara anak yatim. Kenapa? Liyakuna fil jannati rafiqan lin nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya dia bisa bertetangga dengan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam surga. Wali jama'atin nabiyyin wal mursalin salawatullahi alaihim ajma'in, dan supaya dia bisa bertetangga dengan para nabi dan para rasul, bukan hanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Iya. Wala manzilata indallahi fil akhirati afdalu min murafaqatil anbiya, dan tidak ada derajat yang lebih afdal di surga nanti daripada derajat orang yang bertetangga dengan para nabi. Ya, ini luar biasa. Tapi sekali lagi diingatkan oleh para ulama, bukan berarti satu tingkat. Apalagi dengan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin satu tingkat. Karena Nabi SAW berada di tingkat yang paling tinggi di dalam surga. Apa namanya tingkat paling tinggi dalam surga itu? Apa namanya? Apa namanya? Kalau Firdaus itu surganya. Ada tingkat dalam surga paling tinggi, yang Nabi SAW menyuruh kita untuk memintakan beliau tingkatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Yang bisa jawab dapat air. Apa? Apa itu tingkatan paling tinggi dalam surga? Nabi SAW minta kepada kita supaya kita memintakan beliau tingkatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Namanya al-wasilah. Doa selesai azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'watit tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, ati Muhammadanil, berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal fadilah, dan keutamaan. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, wasilah itu adalah
manzilatun fil jannah, sebuah tingkatan di dalam surga, la tambagi illa li 'abdin, tidak akan ditempati kecuali oleh seorang laki-laki. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah laki-laki tersebut. Ya. Jadi tingkatan Nabi SAW paling tinggi. Adapun orang yang merawat anak yatim, maka mereka akan menjadi tetangga Nabi SAW. Tetapi wa kafa bidzalika fakhran wa syarafa, cukuplah itu sebagai kebanggaan dan kemuliaan, bertetangga dengan Nabi SAW. Ya, di dunia kita tidak sempat bertetangga dengan beliau. Kita berharap bisa bertetangga di dalam surga. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan di antara caranya adalah ini. Ya, merawat anak yatim, memelihara anak yatim, mengurus anak yatim. Baik. Tetapi perlu diketahui apa yang dimaksud dengan mengurus anak yatim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, ketika menjelaskan hadis ini, kemudian diikuti oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengurus anak yatim adalah mengurus kepentingan dunianya atau kebutuhan dunianya, dan terlebih lagi mengurus kepentingan agamanya. Ya. Saya bacakan ucapan Syekh Abdul Razak hafizahullah. Beliau mengatakan, "Falaysatil kafalatu bi it'amihi at-ta'ama." Bukanlah mengurus anak yatim itu sekedar memberikannya makan. Wa taqdhiyatihi bidunya, mengenyangkannya dengan dunia. Wa tawfiril libasi lahu faqat, atau membelikannya pakaian saja, bukan hanya itu. Bal wa aidan, akan tetapi justru di antara bentuk mengurus anak yatim yang paling utama, bitaghdhiyatihil ghidha ar-ruhiyyal qalbiyyah, yaitu dengan mengenyangkan rohaninya dan hatinya, bitarbiyati 'alal Islam, dengan cara mendidiknya di atas ajaran Islam. Ya, oleh karena itu, sebagaimana kita mendidik anak kita, kita didik anak yatim yang kita rawat, yang kita urus itu, kita didik dia dengan cara sebagaimana cara kita mendidik anak kita. Ya. Boleh tidak memukul anak kita? Boleh tidak memukul anak sendiri dalam mendidiknya? Boleh atau tidak? Boleh. Tetapi tentunya memukul ini, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, akhirud dawa. Memukul di dalam pendidikan itu adalah obat yang terakhir. Jangan jadikan dia obat yang pertama. Memukul di dalam mendidik itu adalah obat yang terakhir. Jangan jadikan obat yang pertama. Nasihati, ya, terus berikan peringatan. Kalau seandainya semuanya tidak mempan, maka pada saat itu boleh mukul. Begitu pula ketika kita mengurus anak yatim, diperbolehkan untuk memukulnya kalau memang di dalam memukulnya itu ada maslahat baginya. Ya, karena ada sebagian orang menyangka bahwa memukul anak yatim itu membuat kualat. Ya. Ya, kalau bahasan tiang di Timur itu mali. Antum tahu mali? Mali memukul anak yatim, enggak boleh sama sekali. Tidak. Itu keliru. Kita didik anak yatim seperti kita mendidik anak kita. Maka cara kita mendidiknya seperti cara kita mendidik anak kita. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in." Perintahkan anak kalian untuk salat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan kalau mereka meninggalkan salat ketika umur 10 tahun, boleh pukul. Begitu pula anak yatim yang kita urus. Al-Imam Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in, pernah dikatakan kepadanya oleh seorang laki-laki yang bernama Asma bin Ubaid. Seorang laki-laki bernama Asma bin Ubaid. Dia berkata kepada Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, "Indi yatimun." Wahai Imam, indi yatimun, saya memiliki anak yatim yang sedang saya urus. Ya. Kebetulan anak yatim ini bukan anak dia, tetapi dia mengurusnya. Qala, maka Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, "Isna' bihi." Berbuatlah kepada anak yatim tersebut ma tasna'u biwaladika, seperti engkau berbuat kepada anakmu. Yaitu didik dia. Ya, rawat dia.
penuhi kebutuhan dunianya, penuhi kebutuhan agamanya. Idribhu, dan pukul dia, ma tadribu waladaka, seperti engkau memukul anakmu kalau memang dibutuhkan. Ya. Jadi bukan berarti karena dia anak yatim kemudian sama sekali tidak boleh dipukul, boleh. Dan subhanallah jemaah sekalian, ya, memang betul-betul ujian anak yatimnya bagi orang yang mengurusnya. Mohon maaf, kita dapati anak yatim itu terkadang dia agak lebih susah diatur daripada yang bukan anak yatim. Dan itu kita dapati. Ya, itu kita dapati. Makanya Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Abdullah Husni hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Ya. Beliau sering mengingatkan sabar mereka ini anak yatim, sabar. Memang ya beda kata beliau. Kan kita punya LKSA di sana itu. Beda. Ya. Subhanallah. Ini ujian. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh dihukum, bukan. Kalau memang perlu untuk dihukum supaya mereka tetap berada di atas kebaikan, maka bisa dihukum. Tapi sebagaimana kita sampaikan tadi, memukul, menghukum itu adalah hukuman yang terakhir atau pilihan yang terakhir. Taib. Ini dia hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, bahwasanya orang yang mengurus anak yatim maka dia nanti di dalam surga akan bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'mal jiwar, sebaik-baik tetangga. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalati, orang yang mengurus al-armalah. Armalah itu adalah wanita yang tidak punya suami. Ya. Wanita yang tidak punya suami, itu makna sebenarnya armalah. Baik karena dia tidak menikah sama sekali, ataupun karena suaminya telah meninggal dunia atau menceraikannya. Ya. Intinya armalah itu sebenarnya artinya wanita yang tidak punya suami. Tapi sering diterjemahkan hadis ini, armalah di sini diartikan dengan janda. Ya. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, as-sa'i 'alal armalati, orang yang mengurus janda, wal miskin, dan yang mengurus orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah, wa kal qaimi la yaftur, dan seperti orang yang salat tahajud yang tidak putus-putus sepanjang malam, wa kasaimi la yuftir, dan seperti orang yang puasa sunnah setiap hari. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ya. Hadis ini sangat menarik bagi sebagian laki-laki. Ana sering dikirimin WA oleh sebagian ikhwah. Ya, mereka ngirimin WA, hadis ini yang dikirimin. Gimana Ustaz? Bagaimana, apakah saya perlu menyelamatkan janda gitu? La ilaha illallah. Ya, Nabi SAW mengatakan orang yang mengurus para janda dan juga mengurus orang-orang miskin, ya, membantu mereka, merawat mereka, maka keutamaannya itu seperti orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, kemudian seperti orang yang sholat sunnah, sholat tahajud yang tidak putus-putus, dan seperti orang yang puasa sunnah setiap hari. Antum perhatikan ucapan Imam Ibnu Battal, sangat indah sekali ketika menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, man ajaza 'anil jihad fi sabilillah, barang siapa yang tidak mampu ikut berperang di jalan Allah, barang siapa yang tidak mampu ikut berperang di jalan Allah, wa an qiyamil laili, barang siapa yang susah untuk bangun salat malam, susah. Ya, sebagian dari kita harus kita akui berat untuk bangun salat malam. Wa siyamin nahari, dan juga berat untuk melakukan salat puasa sunnah. Hanya puasa wajib, untuk puasa sunnah berat. Siapa yang tidak mampu ikut berperang, siapa yang berat untuk bangun salat malam, dan siapa yang masih sulit untuk melakukan puasa sunnah, falyamal bihadzal hadis, silahkan amalkan hadis ini.
Amalkan. Wal yas'a 'alal aramili wal masakin. Silahkan dia urus para janda dan juga orang-orang miskin. Untuk apa? Liyuhsyara yaumal qiyamati fi jumlatil mujahidin fi sabilillah, supaya nanti pada hari kiamat dia digabungkan oleh Allah bersama orang-orang yang pernah berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Duna an yakhtuwa fi dzalika khutwah, meskipun dia tidak pernah melangkah satu langkah pun ke medan perang. Tidak ada di antara kita yang pernah melangkah satu langkah pun ke medan perang, belum pernah. Tetapi dengan cara seperti ini, kata beliau, dia akan digabungkan bersama orang-orang yang pernah berperang, mati syahid. Meskipun dia tidak pernah melangkah satu langkah pun ke medan perang. Au yunfiqa dirhaman, atau meskipun dia tidak pernah berimpak, bersedekah meskipun 1 dirham untuk berperang, nyumbang meskipun 1 dirham untuk jihad di jalan Allah, nggak pernah. Au yalqa aduwan yarta'u biliqa'ih, atau meskipun dia tidak pernah bertemu dengan musuh yang membuat dia ketakutan ketika bertemu dengan musuh itu, dia akan digabungkan bersama orang yang mati syahid. Atau liyuhsyara fi zumratis shaimin, atau supaya dia digabungkan nanti pada hari kiamat bersama orang-orang yang rajin puasa sunnah, wal qaimin, bersama orang-orang yang rajin salat tahajud, wa yanalu darajatahum, dan dia akan mendapatkan derajat seperti mereka, wa huwa ta'imun naharahu, meskipun dia selalu makan di siang hari, nggak pernah puasa sunnah, meskipun dia selalu makan siang hari, wa naimun lailahu, dan meskipun dia selalu tidur terlelap di malam hari, tidak pernah salat tahajud, dia akan dapat keutamaan ini, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW. Allahu Akbar. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan banyak jalan kebaikan, ya, banyak jalan kebaikan, tetapi hanya satu jalan kebenaran. Ya, ini perlu dipahami. Jalan kebenaran itu hanya satu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Sedangkan jalan kebaikan itu banyak. Jalan kebenaran adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu jalan kebenaran. Selain daripada itu, kata Nabi SAW, qad taraktukum 'alal mahajjatil bayda, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih. Saking putihnya, saking bersihnya, saking terangnya, lailuha kanahariha, sampai-sampai malamnya bagaikan siangnya. Ini gambaran yang luar biasa. Ya, sebanyak apapun antum menyalakan lampu di malam hari, tidak akan pernah seterang siang hari. Sebanyak apapun pemerintah pasang PLN sepanjang jalan, kemudian nyalakan lampu, tidak akan pernah seterang siang hari. Tetapi Nabi SAW mengatakan ajaran yang beliau bawa ini, malamnya bagaikan siangnya, saking terangnya, saking bersihnya, saking putihnya, jelasnya. La yazigu anha ba'di illa halik, yang menyimpang dari jalan itu maka pasti binasa. Berarti jalan kebenaran hanya satu. Jalan kebenaran hanya satu. Tapi jalan kebaikan itu banyak. Salat, puasa, zakat. Tidak mampu berjihad, tidak mampu puasa sunnah, tidak mampu salat tahajud sepanjang malam atau setiap malam, maka bisa antum dapatkan dengan cara merawat anak yatim. Jalan kebaikan itu banyak. Ya, tapi jalan kebenaran berapa? Satu. Ya, baik. Ya, kalau ingin dikatakan banyak jalan menuju Roma, yaitu jalan kebaikan itu. Ya, jalan kebaikan. Tapi kalau jalan kebenaran hanya satu. Di sini perlu diperhatikan. Nabi SAW mengatakan orang yang mengurus para janda. Kenapa Nabi SAW mengatakan orang yang mengurus para janda? Dijelaskan oleh sebagian ulama, karena rata-rata dahulu para janda itu punya anak yatim. Jadi maksudnya orang yang mengurus para janda sekaligus anak yatimnya. Buktinya jamaah sekalian, hadis ini sering dibawakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis, dan sebelum mereka membawakan hadis ini mereka tulis judulnya terlebih dahulu. Mereka mengatakan babus sa'i, bab tentang orang yang mengurus alal armalati wal yatim, mengurus para janda dan anak
yatim. Baru mereka bawakan hadis ini. Jadi kalau memang antum ingin menyelamatkan janda, selamatkan juga anak yatimnya. Ya, jangan hanya mengambil jandanya saja. Repot kadang. Ya, janda tersebut masih punya anak kecil. Kemudian didatangi oleh seorang ikhwah, kemudian dinikahi, setelah itu anak kecil tersebut jauh dari ibunya. Kenapa? Karena bapak tirinya tidak menyetujuinya. Ini keliru. Ya. Sering tiang sampaikan kepada pelungguh kisah ketika Nabi SAW melamar Ummu Salamah setelah Abu Salamah meninggal dunia. Ya. Ummu Salamah, dia membaca doa orang yang mendapatkan musibah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati hadhihi. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah ini. Wakhlub li khairan minha, dan berikan aku ganti yang lebih baik daripadanya. Meskipun Ummu Salamah ketika membaca doa ini dia ragu-ragu. Ya. Dia mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Subhanallah. Ya. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah, kata dia. Tetapi doa ini diajarkan oleh Nabi SAW, mau tidak mau dia baca. Setelah selesai iddahnya, datanglah seseorang yang terbaik, bukan hanya lebih baik dari Abu Salamah, tetapi terbaik secara mutlak. Siapa dia? Rasulullah SAW. Datang Nabi SAW melamarnya. Barulah Ummu Salamah sadar, ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Itu Nabi SAW datang. Tapi pada saat itu Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, saya memiliki 3 perkara yang saya khawatir Anda tidak menyukainya. Ya. Ketika dilamar oleh Nabi SAW, saya punya 3 perkara yang saya khawatir Anda tidak suka. Kata Nabi SAW, apa itu? Yang pertama, saya sudah tua, umur saya sudah tidak muda lagi, saya sudah tua, janda tua. Yang kedua, saya ini wanita yang sangat pencemburu. Ya. Ghirah, kecemburuan saya terlalu besar, wahai Rasul. Saya khawatir itu akan membuat Anda tidak nyaman nanti, bahkan membuat Anda marah. Para sahabat itu khawatir kalau Nabi SAW marah. Kenapa? Karena kalau Nabi SAW marah, dikhawatirkan Allah di atas arasnya juga akan ikut marah. Ya. Yang ketiga, kata dia, indi iyalun, saya sudah punya beberapa anak yang saya dapatkan dari Abu Salamah. Saya punya anak. Taib. Nabi SAW mengatakan, adapun yang pertama, engkau mengatakan bahwasanya engkau sudah tua, maka saya juga sudah tua. Jadi enggak usah terlalu dipikirkan masalah umur. Kenapa? Karena saya juga sudah tua, kata Nabi SAW. Engkau sudah tua, saya juga sudah tua. Engkau sudah tidak muda lagi, saya juga sudah tidak muda lagi. Itu yang pertama. Adapun masalah kecemburuanmu yang berlebihan, maka saya akan memohon kepada Allah an yuqallilaha, untuk menguranginya, bukan menghilangkannya. Karena cemburu di dalam hubungan itu harus ada. Cemburu di dalam hubungan suami istri harus ada. Ya. Kata sebagian ulama, al-ghirah alamatul mahabbah. Cemburu adalah tanda cinta. Ya. Tetapi kalau berlebihan itu yang repot. Ya. Antum pulang telat sholat tarawih, padahal imamnya yang panjang bacaannya, dikirain jangan sudah punya yang kedua, katanya, berlebihan, padahal imamnya yang panjang di masjid. Jadi Nabi SAW mengatakan, saya akan minta kepada Allah agar Allah menguranginya, bukan menghilangkannya. Nah, ini yang poin kita yang ketiga. Adapun yang engkau sebutkan tentang anakmu, amma iyaluki fa iyali, anakmu akan menjadi anakku. Ini dia kalau ingin melamar janda yang sudah punya anak. Anakmu adalah anakku. Itu caranya. Bukan engkau adalah untukku, anakmu terserah. Bukan. Sehingga anaknya terlantar. Ya, ibunya subhanallah kesulitan untuk bertemu dengan anaknya sendiri, kesulitan. Dihalangi oleh suaminya yang baru. Ini zalim yang seperti ini, zalim. Ya. Taib. Jadi itu maksudnya di sini as-sa'i 'alal armalah, orang yang mengurus para janda, maksudnya jandanya sekaligus anak yatimnya. Ya.
Dan ini betul-betul diamalkan oleh para ulama kita, bahkan hatta terhadap orang-orang yang tidak menyukai mereka, seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Diceritakan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Ibnul Qayyim mengatakan dulu di zamannya Ibnu Taimiyah ada seseorang yang sangat memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sangat dia musuhi Ibnu Taimiyah. Dia fitnah, dia katakan Ibnu Taimiyah menyimpang dari jalan yang benar, macam. Ya, sangat membenci Ibnu Taimiyah. Qaddarallah, Allah takdirkan orang tersebut meninggal dunia. Ibnu Taimiyah belum tahu kabarnya. Yang lebih tahu, yang tahu duluan adalah murid beliau Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ceritakan dalam Madarijus Salikin. Maka Ibnul Qayyim pun berlari dari rumahnya menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya, untuk menyampaikan kabar gembira bahwa musuhnya telah meninggal dunia. Ya. Berlari Ibnul Qayyim. Sesampai di sana dia katakan, ya Syekhi abshir, wahai guruku bergembiralah, sesungguhnya musuh Anda telah meninggal dunia. Dia kira bahwasanya Ibnu Taimiyah akan ikut bahagia. Ternyata ihmarra wajhu, wajahnya Ibnu Taimiyah memerah. Tandanya dia marah. Kemudian dia mengatakan, apakah engkau bergembira dengan kematian seorang muslim? Sungguh demi Allah, ini tidak patut dilakukan oleh seseorang yang dia masih memiliki bagian di dalam Islam dan masih memiliki hubungan dengan kaum muslimin. Itu kata Ibnu Taimiyah, padahal musuh beliau. Setelah itu Ibnu Taimiyah pun pergi menuju rumah orang tersebut, rumah orang yang telah meninggal dunia itu. Lalu dia katakan kepada istri dan anak-anak orang tersebut, dia katakan, kalau kalian butuh sesuatu, maka kalian tahu di mana kalian mencariku. Seperti itu mereka. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, Ahlus Sunnati wal Jamaah a'lamun nasi bil haq. Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah orang-orang yang paling mengetahui kebenaran, wa arhamun nasi bil khalq, dan orang yang paling berkasih sayang dengan sama manusia. Itu Ahlus Sunnah. Ya. Mereka mengetahui kebenaran dan juga akhlak mereka luar biasa. Baik. Kita ambil satu hadis lagi. Masih ada waktu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki, syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini datang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu qaswata qalbihi. Yang dia laporkan, yang dia adukan adalah hatinya yang terasa sangat keras. Ya. Ya Rasulullah, kenapa hati saya sangat keras? Maka Nabi SAW mengatakan, faqala imsah ra'sal yatim, usaplah kepada anak yatim, wa at'imil miskin, dan berikanlah makan kepada orang miskin. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, tetapi tidak dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW melaporkan kerasnya hatinya. Maka Nabi SAW mengatakan, aturidu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka. Apakah engkau ingin hatimu lembut, dan apakah engkau ingin hajat kebutuhanmu itu terpenuhi? Dua, hati lembut dan hajat terpenuhi. Maka dia mengatakan, tentu wahai Rasul. Bagaimana caranya melembutkan hati, dan bagaimana caranya supaya hajat saya terpenuhi? Kata Nabi SAW, irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Wamsah ra'sahu, usap kepalanya. Wa at'imhu min ta'amik, berikan anak yatim itu makan dari makananmu. Yalin qalbuk, hatimu akan lembut. Wa tudrik hajataka, dan engkau akan mendapati segala kebutuhanmu. Ya. Insyaallah kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita. Kemarin saya mendengarkan potongan kajian dari salah seorang syekh. Dia bercerita tentang sebuah kejadian nyata terjadi di Arab Saudi. Syekh itu diceritakan langsung oleh orang yang mengalaminya. Ya.
Ada seorang laki-laki datang kepada syekh tersebut, dia bercerita, dia mengatakan, "Syekh, saya itu sudah bertahun-tahun menikah dengan istri." Ya, sudah bertahun-tahun. Setelah sekian tahun menikah, barulah kami diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun qaddarallah, anak yang lahir tersebut ada kekurangan pada tubuhnya, yaitu naqsun fil khalaya fid dimag. Saraf otaknya anak itu kurang. Ya, saraf otaknya itu bermasalah anak tersebut. Ya. Ketika anak tersebut sudah umur 2 bulan, jadi anak ini harus dirawat di rumah sakit, bahkan di ruangan khusus dengan perawatan khusus. Ketika anak tersebut sudah 2 bulan, dokter mengatakan, bagaimana menurut Anda, kata dokter kepada bapak anak itu, kalau kita operasi kepala anak ini? Tetapi kalau kita operasi kepalanya, kemungkinan setelah operasi dia tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Dia tidak akan bertahan hidup lebih dari 2 hari. Kalaupun seandainya dia bertahan hidup, maka dia akan cacat. Itu kata dokter. Ya. Maka bapak tersebut mengatakan, saya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, silahkan. Baik. Diadakanlah operasi di kepala anak tersebut, otaknya dioperasi, dibedah, dan alhamdulillah anak tersebut ternyata bisa melewati 2 hari itu. Allah selamatkan dia dari kematian anak itu. Tetapi anak tersebut tidak bisa bergerak sama sekali. Iya, nggak bisa bergerak. Harus tetap berada di dalam ruang khusus. Kemudian perawatan khusus. Anak itu tetap di mana? Di rumah sakit. Bapak ibunya selalu datang ke rumah sakit. Setelah beberapa hari operasi, ketika bapak dan ibunya sedang di rumah sakit, ibu si anak ini tidak sengaja melihat di ruang bayi. Ya biasa kan di sebagian rumah sakit itu ada kamar bayi itu ya. Di kamar bayi itu ada satu bayi, yang bayi tersebut hanya didatengin oleh perawat. Ibu ini bertanya-tanya, mana ibunya bayi itu, mana bapaknya? Perawat saja setiap hari yang mendatanginya. Akhirnya mereka pun bertanya kepada perawat, ini bayi ini kok saya lihat Anda saja yang selalu datang, atau perawat yang lain, mana bapaknya, mana ibunya? Maka perawat mengatakan, qaddarallah, bapaknya telah meninggal dunia, ibunya juga telah meninggal dunia. Dan tidak diketahui di mana kerabat bapak dan ibunya. Jadi sendirian bayi ini. Ya. Akhirnya ibu dari anak yang cacat itu, yang sedang koma lah bahasa kita, sedang dalam perawatan, ibu tersebut dia kasihan melihat bayi ini. Kemudian ketika mereka pulang, ibu ini berbicara kepada suaminya, bagaimana kalau kita ambil bayi tersebut kemudian kita rawat? Kasihan anak yatim, bahkan yatim piatu, kasihan. Akhirnya dia pun dan suaminya sepakat. Ya, sepakat. Setelah diurus semuanya jemaah sekalian, berhasillah dia merawat dan mengadopsi bayi tersebut, dibawa pulang. Baru beberapa hari bayi tersebut dibawa pulang, dirawat di rumah mereka, sedangkan bayi mereka, anak asli mereka di mana? Di rumah sakit, karena harus di ruangan khusus, perawatan khusus. Tiba-tiba mereka dikasih tahu oleh dokter bahwasanya bayi mereka sudah mengalami perkembangan, dan bayi mereka sekarang sudah bisa dipindah dari ruangan khusus menuju ruangan biasa. Ya, subhanallah. Menurut dokter apa? Kalau dioperasi palingan tidak bertahan lebih dari 2 hari, atau kalaupun bertahan akan cacat. Nggak akan ini. Tapi beberapa hari setelah mereka merawat anak yatim ini, bayi tersebut mengalami perkembangan. Ya. Kemudian dipindah dari ruangan khusus ke ruangan biasa. Kemudian setelah 1 bulan, bayi tersebut pun mulai bisa bergerak. Bayi mereka mulai bisa bergerak. Ya. Syekh yang menceritakan ini mengatakan, ketika bapak itu bercerita kepada saya, tidak jauh dari tempat kami duduk ada 2 anak kecil sedang main-main. Apa kata bapak itu? Itulah mereka wahai Syekh. Yang satu itu adalah
bayi anak yatim piatu itu, yang satu itu anakku. Allah Subhanahu wa taala penuhi kebutuhannya untuk memiliki anak yang sehat dan seterusnya. Ya. Jadi keberkahan jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat baik kepada manusia dan Allah akan berbuat baik kepada kita. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dan hadis ini juga menjadi dalil disunnahkan untuk mengusap kepala anak yatim. Sekedar disunnahkan mengusapnya, akan tetapi berapa pahalanya wallahu alam kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Adapun hadis yang beredar mengusap kepala anak yatim pahalanya sejumlah rambut anak yatim tersebut, maka hadis ini tidak sahih. Sering yang katakan bagaimana kalau anak yatim itu botak, ya repot, nggak dapat pahala kita. Ya, makanya tidak sahih riwayat itu. Sunnah mengusapnya, tetapi berapa pahalanya wallahu alam. Sama seperti kurban. Kurban itu sepakat ulama disyariatkan, tetapi kata Imam Ibnul Arabi, seorang ulama madhab Maliki, dalam kitabnya Aridatul Ahwadhi, tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan berapa pahala kurban. Bukan berarti karena kita tidak tahu berapa pahalanya kemudian tidak disyariatkan. Disyariatkan. Cuman urusan pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang maaf atas segala kurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Izin di sini ada pertanyaan dari jamaah yang mengikuti kita. Di luar pembahasan nih, beliau mengatakan, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan pertanyaan dari saudari Ummahat. Sempat ditanyakan namun tidak sempat mendengarkan karena kajian di Bangkok tidak live. Saya ada masalah dengan suami. Terus saya pulang ke rumah orang tua dan mengadu karena permasalahan dengan suami sering terjadi. Akhirnya saya mengajukan perceraian ke pengadilan. Suami minta kembali dengan alasan ingin merubah diri, tapi orang tua saya tidak mau saya balik lagi. Pertanyaannya, apakah saya berdosa jika tidak menuruti kemauan orang tua dan saya diam-diam kembali ke suami? Ya. Kalau yang dimaksud di sini adalah cerai khulu, ya, karena dikatakan mengajukan cerai ke pengadilan. Kalau yang dimaksud cerai di sini adalah khulu, yaitu sang istri yang mengajukan cerai dengan cara membayar suaminya dengan sejumlah harta yang telah disepakati, maka sang istri berhak untuk tidak dirujuk oleh sang suami. Karena beda dia cerai khulu itu dengan cerai biasa. Ya. Cerai gara-gara khulu itu maka harus dengan mahar baru, harus dengan akad baru. Itu kalau cerai gara-gara khulu. Khulu itu pihak istri yang minta cerai tetapi dengan membayar suami atau mengembalikan mas kawin yang pernah dia berikan, atau dengan sejumlah uang yang telah disepakati. Ya. Kalau ternyata sang suami menerima cerai khulu tersebut, maka setelah dijatuhkan cerai khulu, ya, maka pada saat itu sang istri tersebut dia mandiri, wanita mandiri dalam artian sang suaminya tidak berhak untuk merujuknya kecuali dengan ridhonya dia. Kecuali dengan ridhonya dia. Kalau ini yang dimaksud, ya maka boleh untuk dia tidak rujuk, ya boleh. Ya, tetapi masalahnya di sini dia ingin rujuk, cuman orang tuanya yang menghalangi. Bagaimana kalau dia diam-diam? Dijelaskan oleh sebagian ulama, urusan pernikahan itu adalah murni urusan orang yang menikah tersebut. Artinya tidak ada kaitannya dengan orang tua, dalam artian kalau seandainya dia tidak mentaati orang tuanya dalam urusan pernikahan, dia tidak dikatakan durhaka. Misalkan ibu bapaknya menyuruh dia nikahi Fatimah misalkan, kemudian dia sebagai laki-laki, sebagai orang yang akan menikah, inginnya Aisyah, dan dua-duanya solehah, Fatimah solehah, Aisyah solehah, tapi ibunya ingin Fatimah, bapaknya ingin Fatimah, tetapi dia inginnya Aisyah. Kalau seandainya dia tetap memilih Aisyah, tidak mengikuti orang tuanya, para ulama mengatakan ini tidak dianggap durhaka. Tidak, ini tidak dianggap
durhaka. Kenapa? Karena memang orang yang menikah itu punya hak untuk menentukan. Ya, punya hak untuk menentukan. Ya kalau itu yang dimaksud di sini maka boleh bagi dia untuk rujuk, tapi alangkah baiknya kalau dia bicarakan dengan orang tuanya. Kalau rujuk cerainya di sini adalah cerai khulu, ya. Cuman satu poin yang ingin saya garis bawahi di sini, ingin ingatkan, ya. Usahakan permasalahan rumah tangga itu jangan cepat-cepat melapor ke orang tua. Ya. Pertama, itu akan memperkeruh suasana. Itu yang pertama. Baik itu pihak istri jangan ngelapor sama orang tuanya, pihak suami jangan ngelapor sama keluarganya. Nabi SAW mengatakan di antara hak istri yang kalian harus penuhi, wala tahjur illa fil bait. Kalau kalian tidak bertegur sapa, cukup di dalam rumah saja tidak bertegur sapa. Cukup dalam rumah. Kalau ketika kita sudah keluar rumah, tampakkan seolah-olah tidak ada masalah. Ya, bahkan Ustadzuna al-Fadil, Ustadz Armian Halim Naru rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ketika seorang suami, seorang istri punya masalah dan mereka sudah punya anak, usahakan masalahnya itu cukup di dalam kamar saja. Ketika mereka keluar dari pintu kamar, perlihatkan kepada anak-anak bahwa kalian baik-baik saja. Karena itu mempengaruhi kejiwaan anak itu nanti. Ya, apalagi akan cerita sana sini, memperkeruh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu akan membuat sedih orang tua kita. Ya, itu akan membuat sedih. Mereka sudah sangat repot ketika kita belum menikah. Setelah menikah semakin repot dengan segala masalah rumah tangga kita. Dikit-dikit cerita. Ya, istri kita tidak menangis, tapi ibu kita yang menangis di rumah. Jadi simpen. Ya. Ustadzun al-Fadil, Ustadz Abdullah Husni, beliau mengatakan tidak ada wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Ini bukan hanya dalam urusan ibadah, termasuk di dalam mengatasi permasalahan suami istri. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kalau ada masalah cukup dalam rumah. Cukup dalam rumah. Ustadz Armian Halim Naru mengatakan cukup dalam kamar. Ustadz kita Abdullah Husni hafizahullah mengatakan cara terbaik mengatasi masalah yang terjadi antara suami istri, masuk kamar matikan lampu, kata. Itu petunjuknya Nabi SAW. Iya, subhanallah. Cuman kita sedikit-sedikit masalah Facebook, sedikit-sedikit masalah WA, sebar sana sebar sini, akhirnya kecil awalnya, kecil, tapi menjadi besar gara-gara komentar dari orang-orang yang kita ceritakan. Ya, jangan terlalu banyak melaporkan urusan rumah tangga kita. Ya, nggak baik itu, nggak baik. Kemudian juga sebagai istri, jangan cepat-cepat minta cerai. Ini ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Tujuannya apa? Atasbirun, untuk melihat kalian sabar atau tidak. Ya. Jadi kita ini ujian, suami ujian bagi istri, istri ujian bagi suami. Jangan cepat-cepat pulangkan saya ke rumah orang tua saya, pulangkan. Ya, dulu Ustadz Armian Halim Naru rahimahullah mengatakan, istri yang suka mengancam suaminya dengan kata cerai, itu ibarat kita mengancam kucing dengan ikan asin, kata beliau. Antum ngancam kucing pakai ikan asin, ditangkap. Ketika ditangkap baru kita sedih. Kenapa? Lauk kita itu. Begitu pula seorang istri, ceraikan aku, ceraikan aku. Ketika diceraikan, nangis terus. Repot. Ya. Jadi sabarlah. Yang namanya ujian. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bagaimana hukum menunda pemakaman jenazah hingga keesokan harinya, sementara jenazah telah wafat pada siang hari dan kondisinya tidak normal? Saya sempat mengusulkan agar segera dimakamkan, namun keluarga sepakat untuk memandikan jenazah malam hari dan dimakamkan esok paginya. Apakah penundaan seperti ini dibolehkan dalam syariat? Ini menyelisihi sunnah. Ya, menyelisihi sunnah. Ya. Dahulu Allah yarham Syekh Husni rahimahullah, bahasa beliau mengatakan dendek tindoang jenazah no. Ya. Sebagian orang salah paham. Mereka mengatakan ini menguburkan jenazah dengan cara berdiri, tidak ditidurkan. Maksudnya jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ya, itu bahasa beliau rahimahullahu ta'ala.
Jangan ditunda-tunda. Para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa, fa idza amatahu, dalam surah Abasa itu, thumma idza amatahu fa aqbarah. Apa bunyinya? Fa idza amatahu atau thumma idza amatahu? Wa idza amatahu fa aqbarah. Apabila Allah mematikan hamba tersebut, fa aqbarah. Fa aqbarah, aqbarah itu menguburkannya. Fa, Allah menggunakan huruf fa. Fa dalam bahasa Arab itu langsung. Misalkan saya katakan dakhala Aliyun fa Muhammadun. Dakhala Aliyun al-masjida. Ali masuk masjid fa Muhammadun. Langsung setelah itu Muhammad, tidak ada jeda. Itu fa dalam bahasa Arab. Dan Allah menggunakan fa apabila Allah telah mematikannya, fa akbarah, maka usahakan untuk segera dikuburkan, jangan ditunda-tunda. Ya, bahkan tiang ingat sekali ucapan dari Ustadz kita, Ustadz Fauzi Athhar rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ketika ada seorang anak di luar daerah, kemudian ibunya atau bapaknya meninggal dunia di Lombok misalkan, anak itu di Kalimantan, di Sumatera, atau di Sulawesi, atau di luar daerah. Bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia di Lombok. Beliau mengatakan, kalau memang dia betul-betul berbakti kepada orang tuanya, dia tidak akan menunggu dirinya ditunggu. Dia tidak akan meminta dirinya ditunggu. Ya. Dia akan telepon keluarga, segera selesaikan jenazah orang tua kita. Urus, kalau dia betul-betul berbakti, kata beliau. Karena sebagian anak mengatakan, jangan kuburkan sampai saya pulang, sampai 1 hari lebih. Ini tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan syariat. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apakah menafkahi anak yatim atau janda yang dimaksud adalah memenuhi kebutuhan harian atau sesekali saja ketika ada rezeki lebih? Dan mana yang lebih utama dengan menafkahi kerabat terdekat walaupun tak ada janda atau anak yatim? Ya, para ulama mengatakan memberikan sedekah kepada kerabat terdekat itu lebih baik ketika memang mereka membutuhkan. Kita punya kerabat terdekat, mereka miskin membutuhkan, kemudian ada orang miskin jauh sana, bukan kerabat kita juga membutuhkan. Yang lebih utama yang mana? Kerabat dekat yang sedang membutuhkan. Tapi kalau kerabat dekat kita mereka tidak sedang membutuhkan, ada anak yatim di luar sana yang membutuhkan, maka itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Ya. Baik. Adakah satu amalan selain mengurus anak yatim supaya bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memperbanyak salat sunnah. Ya, memperbanyak salat sunnah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rabi'ah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu an, suatu malam ketika Nabi alaihi salatu wasallam akan bangun salat tahajud, tiba-tiba Nabi alaihi salatu wasallam menemukan air wudu sudah siap. Air wudu beliau sudah siap. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang menyiapkannya ini? Rabi'ah mengatakan, saya wahai Rasul. Dan Nabi SAW sekecil apapun kebaikan orang, beliau selalu membalasnya. Beliau mengatakan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas dia. Kalau tidak bisa, doakan. Jazakallah khairan. Taib. Maka Nabi SAW ingin membalas kebaikan orang itu. Beliau mengatakan, sal, sebut apa yang engkau inginkan. Ya, aku akan mintakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, saya meminta untuk tetap bersama Anda di dalam surga. Sebagaimana kita bersama di dunia, saya ingin juga bersama di mana? Di surga. Berat permintaannya ini. Kata Nabi SAW, awa ghaira dzalika, ada tidak yang lain? Ada tidak yang lain? Kata dia, huwa dzak, hanya itu wahai Rasul, hanya itu. Saya tidak butuh yang lain. Yang saya inginkan tetap bersama Anda, ya sebagaimana di dunia bersama Anda, di surga juga ingin bersama Anda. Kata Nabi SAW,
fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantu aku mewujudkan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak salat sunnah. Banyak salat sunnah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Apakah benar semua pekerjaan rumah adalah tanggung jawab suami? Karena istri selalu bilang, itu ada hadisnya. Bagaimana kita mencari nafkah apabila semua urusan rumah adalah urusan suami? Seperti beres-beres, bersihkan rumah, dan seterusnya. Baik. Ya, serba salah ya. Ya, memang subhanallah, betul perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, hadithun nas bima ya'rifun. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, sampaikanlah kepada manusia sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Karena sering salah paham kalau tidak dijangkau oleh akal. Ya, subhanallah. Ya, betul sih. Para ulama mengatakan nafkah yang diberikan oleh suami, nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, ini secara hukum ibu-ibu ya. Secara hukum, nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, mohon maaf, itu bayarnya, mohon maaf, bayarnya adalah pelayanan yang diberikan oleh istri kepada suami, yaitu hubungan suami istri itu. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, apabila seorang istri diajak oleh suaminya berhubungan badan, kemudian istrinya tidak mau, maka istri itu akan dilaknat oleh malaikat sampai suaminya ridho. Ibnu Hajar mengatakan, ini kalau suaminya yang ngajak itu sudah ngasih nafkah. Tapi kalau suaminya gak pernah ngasih nafkah, boleh dia nolak. Yeah. Suaminya ngajak, ya, padahal suaminya gak pernah ngasih nafkah, main game terus. Ya. Kemudian ngajak suaminya, boleh dia katakan ini. Ibnu Hajar mengatakan seperti itu. Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena nafkah itu adalah mohon maaf, untuk jima' itu. Ya. Betul, itu dia tugas utama seorang istri. Tetapi perlu diketahui juga bahwasanya seorang istri yang mau meluangkan waktunya beres-beres rumah, itu akan menjadi ladang pahala yang luar biasa. Sudah sering kita sampaikan, ibunda kita yang tercinta Khadijah bintu Khuwailid, dibuatkan bagi dia istana di dalam surga yang terbuat dari mutiara, dan istananya tersebut tidak ada kelelahan dan kebisingan, tidak ada keributan di dalamnya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Khadijah punya istana seperti itu. Ya. Istananya dari mutiara, kemudian dalam istananya tidak ada kelelahan, kemudian juga tidak ada keributan. Ibnu Hajar mengatakan, kenapa istananya Khadijah tidak ada kelelahan? Karena dia sudah habiskan lelahnya di dunia melayani suaminya. Dia habiskan lelahnya. Jadi ihtasibna, wahai para ummahat, niatkan itu sebagai ladang pahala. Ya. Niatkan semua. Anda tahu, Fatimah putrinya Nabi SAW, diriwayatkan tangannya Fatimah itu sampai kapalan. Sampai kapalan, bentor-bentor bahasa tiang di timur itu. Tangannya Fatimah itu mengurus rumah tangga. Ini Fatimah putri Nabi SAW, ihda sayyidatin nisa, salah satu wanita terbaik. Kata Nabi SAW, laki-laki yang sempurna banyak, adapun perempuan yang sempurna itu hanya 4. Di antaranya Fatimah, tangannya betor-betor. Ya. Jadi repot ya. Niatkan sudah ibu-ibu ya, niatkan. Jadilah istri yang salihah. Ya. Niatkan setiap keringat Anda itu sebagai jalan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi bapak-bapak juga bantulah ya. Bantu. Bukan aib seorang suami itu ngebantu istrinya cuci piring, ya, cuci pakaian, jemur pakaian, itu bukan aib. Dalam riwayat Imam Ahmad, para sahabat bertanya kepada Aisyah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumah. Karena yang paling tahu perbuatan Nabi SAW di rumah itu adalah istri-istri beliau. Mereka bertanya, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumah? Aisyah mengatakan, kana yakhdumu ahlahu, beliau membantu istri-istri beliau. Dalam riwayat yang lain, beliau menjahit. Dalam riwayat yang lain, beliau menyambung sendal beliau.
fa idza ja'atis shalah, kalau sudah masuk waktu salat, kharaja ilal masjid, baru beliau keluar menuju masjid. Jadi bantu. Iya. Jangan semuanya dibebankan sama istri, dan istri juga jangan semuanya bebankan kepada suami. Ya. Wallahu taala a'lam, bahu membahu. Kita ambil satu pertanyaan lagi. Apakah kita wajib bermadhab, atau apakah kita bisa keluar dari ahlu sunnah jika tidak bermadhab? Bermadhab itu tidak wajib, tetapi boleh bagi seseorang bermadhab. Bermadhab itu boleh tetapi tidak wajib. Kenapa? Karena kalau diwajibkan bermadhab, maka akan terjadi ketimpangan. Ya, akan terjadi ketimpangan. Di antaranya, apa dahulu madhabnya Abu Bakar? Apa dahulu madhabnya Umar? Apa dahulu madhabnya para tabi'in sebelum lahirnya imam madhab yang 4? Apa madhab mereka? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata-kata wajib bermadhab seolah-olah kita mewajibkan orang dengan madhab tertentu. Wajib bermadhab, madhab Syafi'ikah, madhab Hambalikah, madhab Hanafikah, madhab Malikikah. Sedangkan kebenaran itu tidak bisa dicakup oleh satu madhab saja. Ya, tidak bisa. Subhanallah jemaah sekalian, kalau seandainya kita mewajibkan diri kita harus bermadhab Syafi'i misalkan, ada beberapa hal yang kata para ulama ya tidak sejalan dengan dalil di dalam madhab tersebut, dan itu ada pada madhab yang lain ya. Jadi intinya mengatakan wajib bermadhab itu tidak, tetapi boleh bermadhab. Boleh bermadhab ya. Siapa yang ingin bermadhab silahkan. Yang penting jangan fanatik buta, jangan taklid. Ya. Wallahu taala a'lam. Ini pertanyaannya berat-berat ya. Apakah seorang dai salafi yang berfoto bareng dan bersalaman dengan selain salafi langsung otomatis keluar dari sunnah dan sudah dianggap sebagai ahlul bid'ah? Ya, para ulama dahulu mengatakan ikhrajun nasi minas sunnati sa'bun, mengeluarkan manusia dari lingkaran ahlus sunnah itu berat. Berat. Jangan gampangan. Ya, jangan gampangan. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sebagian ulama dalam ilmu jarah wa ta'dil mereka mengatakan yuqbalut ta'dilu mujmalan. Rekomendasi yang sifatnya umum itu diterima. Wala yuqbalul jarhu illa mufassaran, tetapi kritikan tidak diterima kecuali harus diperincikan. Jadi kalau rekomendasi secara umum boleh, gimana sih fulan? Baik orangnya, bisa diterima. Baik orangnya secara umum. Tetapi kalau ingin mengkritik mufassaran, harus diperincikan. Gimana sih fulan? Sesat. Apa kesesatannya? Apa penyimpangannya? Ya, harus diperincikan kata para ulama. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kehormatan orang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan agama orang tersebut. Ya berat jemaah sekalian, berat. Ya ikhrajun nasi minas sunnah, mengeluarkan manusia, gampang-gampangan mengeluarkan manusia dari sunnah. Ini bukan kebiasaan para salaf, bukan. Bukan. Ya. Jadi hal tersebut tidak layak untuk dilakukan. Wallahu taala a'la wa alam. Bagaimana kalau janda ditinggal mati kemudian tidak mau menikah lagi karena memilih untuk merawat anaknya? Apa termasuk sebagai tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan dapat bagian daripada itu, karena hadis riwayat Imam Muslim yang mengatakan kafilul yatimi lahu, orang yang merawat anak yatim miliknya, yaitu kerabatnya termasuk anaknya. Ya, mudah-mudahan dia dapat bagian daripada itu. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Mohon maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.